Pemirsa, barangkali Anda pernah merasa salah dalam membeli sebuah produk asuransi. Mengapa bisa demikian? Kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit mengenai kesalahan umum dalam membeli asuransi. Bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Indra Permana, Senior Agency Director dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Chandra. Pak Indra, ini salah dalam membeli asuransi. Sebetulnya umum kesalahan apa yang biasa dilakukan ya Pak? Ya. Yang kesalahan yang paling banyak terjadi itu adalah orang membeli dalam jumlah uang pertanggungan yang terlalu kecil. Jadi dia sudah merasa happy, sudah punya uang pertanggungan dan merasa sudah cukup. Dan itu ternyata hasilnya beda, manfaat yang diperoleh berbeda begitu ya Pak ya? Tidak sesuai dengan ekspektasinya. Betul, jadi ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah kita perlu tahu mengenai nilai ekonomi atau proteksi kebutuhan yang diinginkan. Apakah sudah sesuai dengan kondisi saat itu atau enggak? Oke, kadang-kadang kan memang kita sering ditawari untuk uang pertanggungan yang memang relatif pembayaran preminya kecil ya Pak ya, dan ini sangat menggiurkan pastinya ya. Apa sih yang harusnya kita lihat terlebih dahulu? Ya, adalah baik kita udah punya asuransi, tetapi pada saat kita sudah memiliki asuransi, kita perlu tahu bahwa asuransi yang tepat untuk kita adalah disesuaikan dengan nilai ekonomi kita saat ini. Sebetulnya kita bisa tidak sih menghitung uang pertanggungan kita sendiri Pak? Ya, bisa. Jadi kita tinggal tetapkan misalnya kebutuhan bulanan saya adalah 50 juta. Maka kita tinggal menghitung agar memastikan kebutuhan 50 juta itu tetap kita dapatkan oleh keluarga. Berapa uang pertanggungan yang kita dapatkan? Nah, kalau kita secara hitungan matematisnya, idealnya seseorang dan kebutuhan 50 juta per bulan, idealnya dia harus punya uang pertanggungan sebesar 10 miliar uang pertanggungan. Kira-kira perhitungannya demikian. Oke, selain uang pertanggungan, kesalahan umum yang biasanya dilakukan ini yang seperti apa Pak? Ya, yang sering juga dilakukan nasabah itu adalah masalah ahli waris. Jadi sering sekali seseorang itu memberikan ahli waris nggak ke pasangannya tapi ke anak. Jadi ahli waris saya anak aja. Justru tidak ideal ya Pak ya seperti itu ya, mengapa? Secara umum orang tua kadang-kadang taruh anaknya ya, karena dia berpikir kan ini untuk anak saya aja. Tapi pada dasarnya pada saat klaim itu terjadi, walaupun kita udah tunjuk anak, tapi sepanjang anak itu belum dewasa, belum 21 tahun, belum menikah, maka pada akhirnya kan perwalian kembali lagi kepada orang tuanya. Berikutnya apa lagi biasa yang kesalahan yang umumnya terjadi? Yang juga kesalahan yang terjadi kadang-kadang nasabah karena sering mungkin ada dorongan dari agen penjual membeli yang nggak sesuai kebutuhan. Jadi misalnya saya butuh kebutuhan untuk misalnya dana pensiun gitu. Itu akan berbeda dengan seseorang yang membeli untuk kebutuhan pendidikan anak misalnya. Oke, jika kita lakukan kemudian kita menyadari bahwa kita salah membeli Pak, apakah bisa dikoreksi? Ada yang kita bisa lakukan adalah misalnya masalah ahli waris ya, kita selama ini kita udah kasih anak, kita bisa ajukan untuk melakukan perubahan polis dan perubahan polis itu bisa dilakukan. Nah, untuk itulah sebaiknya kita secara berkala, idealnya setiap 3 tahun sekali kita mereview polis-polis yang kita udah milikin. Jadi termasuk ada perubahan ahli waris, mungkin dulu anaknya 2, sekarang jadi 3. Kita bisa tambahkan kemudian di dalam polis asuransi kita. Bagaimana jika kita menyadari kesalahan pada saat kita sudah mengajukan klaim Pak ternyata? Nah, repotnya di situ. Kalau saya udah tunjukin anak dan sebagai ahli waris, dan pada saat kita udah meninggal, maka anak itu akan menjadi ahli waris kita. Nah, harus dilakukan satu upaya di mana akan ada perwalian ya, anak yang memberikan kuasa tetap kepada pasangannya, ibunya atau ayahnya untuk memberi kuasa. Nah, itu kan butuh waktu dan butuh proses. Jadi bisa dilakukan nggak masalah, tapi pastinya sebaiknya prosesnya pun, terjadinya itu sebelum terjadi klaim itu akan lebih baik lagi. Baik Pak Indra, terima kasih banyak atas informasi dan kehadirannya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Dipersembahkan oleh